Chen tetap tenang. Ia tahu, dengan dirinya dan Cai Xiao bersama, tak ada alasan untuk gentar. Beberapa saat kemudian, sisik naga di panggung berkilau, memantulkan cahaya hingga seluruh permukaan berubah menjadi cermin emas. Dari cermin itu, cahaya emas naik, menyelimuti kaki semua orang. Cahaya itu menyapu tubuh, memancarkan sinar keemasan dengan intensitas berbeda dari setiap orang. Raungan naga dan pekikan Phoenix terdengar bergema. Itu detektor esensi darah, seru seseorang. Alat ini jelas sedang menguji kekuatan esensi darah naga Phoenix di dalam tubuh mereka. Hasil uji ini akan memengaruhi peluang mendapatkan warisan. Sebuah pilar cahaya emas setinggi 12 kaki menjulang. Semua menoleh, melihat Ding Xuan tertawa puas, esensi darahnya sangat kuat. Tak lama, pilar cahaya serupa muncul, kali ini milik Liu Yan. Tatapannya dingin tertuju pada Mu Chen. Dua pekikan Phoenix menggema, sepasang sayap Phoenix terbentang di balik Su Biwei dan Hong Yu. Mereka ternyata telah mengembangkan tubuh pseudo Poenis, kekuatan mereka tak kalah dari Ding Xuan atau Liu Yan. Semua pandangan lalu tertuju pada Fang Yi dan Pangeran Netherworld. Pilar cahaya emas yang lebih dahsyat melonjak dari tubuh mereka, membuat semua orang sadar, keduanya telah menguasai tubuh naga sejati. Tunggu, bagaimana dengan Mu Chen? Tatapan beralih padanya. Anehnya, tidak ada cahaya yang muncul dari tubuhnya. Semua tertegun, bukankah ia sudah mengolah esensi darah naga Phoenix? Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa sampai ke panggung ini? Mu Chen tetap tenang, menutup mata. Tubuhnya bergetar, aliran darahnya mendidih. Tiba-tiba, cahaya keemasan pekat melesat keluar dari tubuhnya, membentuk pilar setinggi 100 kaki. Warnanya lebih gelap dari yang lain, namun tekanan yang dipancarkannya tak terbatas. Pilar-pilar cahaya lain runtuh menjadi debu emas, seolah tunduk pada pilar emas gelap itu. Hanya satu pilar yang tersisa, menjulang antara langit dan bumi, menyelimuti seluruh panggung dengan cahayanya. Semua orang terpana, seakan menyaksikan pilar-pilar lain membungkuk hormat kepada pilar emas gelap itu. Pada saat itu, seluruh dunia terkejut menyaksikan pemandangan luar biasa ini. Pilar cahaya emas gelap menjulang di antara langit dan bumi, menembus awan tebal. Seluruh panggung naga Phoenix tampak berkilauan diterangi oleh cahaya pilar tersebut. Semua mata terarah kosong pada pilar yang berbeda dari yang lain. Saat sinarnya menyapu wajah mereka, ekspresi pun berubah drastis. Mereka tidak memahami hasil deteksi Mu Chen. Apa artinya? Apakah itu berarti esensi darah naga Phoenix dalam tubuh Mu Chen begitu kuat hingga tak ada yang bisa menandingi? Dilihat dari deteksi sebelumnya, Fang Yi dan Pangeran Netherworld sudah berhasil membentuk tubuh naga sejati, dan itu saja sudah mengejutkan hampir semua orang. Namun, hasil deteksi Mu Chen ternyata jauh lebih menakutkan. Bagaimana dia bisa memiliki esensi darah naga Phoenix yang begitu pekat dalam tubuhnya? Dan berapa banyak jumlahnya? Bukan hanya kekuatan teratas di lapangan yang terkejut, para penguasa di panggung pun saling pandang dengan kebingungan. Fang Yi dan Pangeran Netherworld mengerutkan alis saat menatap Mu Chen yang berdiri di tengah pilar cahaya. Pandangan mereka saling bertautan sesaat sebelum beralih. Su Biwei, Snapper, Ding Xuan, dan yang lain tampak tegas, sebab mereka bisa merasakan tekanan kuat terpancar dari tubuh Mu Chen. Ekspresi Liu Yan semakin gelap. Tatapannya muram, dan hasrat membunuh di matanya makin kuat. Pilar cahaya emas gelap itu terus berpendar di bawah tatapan tak terhitung banyaknya sebelum akhirnya melemah dan perlahan-lahan menyatu kembali ke dalam tubuh Mu Chen. Mu Chen membuka matanya perlahan, lalu melirik ke arah panggung naga Phoenix yang hening. Alisnya sedikit berkerut, sementara energi spiritualnya mulai kembali bersirkulasi. Terungkapnya esensi darah naga Phoenix di dalam tubuhnya begitu tiba-tiba, sungguh di luar dugaannya. Jika bisa memilih, ia bahkan lebih suka tidak memperlihatkannya sama sekali. Sebab begitu terlihat, ia otomatis menjadi incaran semua orang, karena dialah sosok dengan peluang terbesar meraih warisan naga Phoenix. Itu berarti ia akan mengundang iri hati dan kebencian. Tatapan penuh kewaspadaan kini mengarah padanya, tatapan yang sebelumnya ditujukan pada Fang Yi dan Pangeran Netherworld. Untunglah, ia bersama Cai Xiao. Kerjasama mereka cukup untuk membuat pihak manapun berhati-hati sebelum bertindak gegabah. Saat cahaya menghilang, suasana kembali tenang. Para penguasa masih mengamati, tetapi tak seorang pun bertindak. Mu Chen menengadah, memandang platform yang terbuat dari sayap Phoenix. Di puncaknya, warisan naga Phoenix berada. Siapapun yang ingin mendapatkannya harus mendaki hingga ke atas.
Hanya mereka yang tiba di puncaklah yang memiliki peluang terbesar. Namun kini, tak ada yang berani memulai, sebab langkah pertama berarti memicu permusuhan dengan semua pihak. Tetapi Mu Chen tahu, kebuntuan ini tidak akan lama. Fang Yi akhirnya melangkah lebih dulu. Sosok peringkat pertama dalam catatan naga Phoenix itu menyapu pandangannya pada Mu Chen dan Cai Xiao, tersenyum tipis. Kalau tidak ada yang mau memimpin, biar aku yang pertama, ujarnya. Ia tidak gentar. Dengan hentakan kaki, tubuhnya melesat ke udara. Begitu Fang Yi bergerak, Pangeran Netherworld pun berubah menjadi kilatan petir, melesat di langit. Suasana hening langsung pecah. Energi spiritual para penguasa bergejolak hebat. Panggung bergetar kala sosok-sosok itu terbang menuju angkasa. Mu Chen dan Cai Xiao saling berpandangan, lalu ikut bergerak. Tatapan tak terhitung jumlahnya mengikuti cahaya-cahaya yang melesat ke langit. Semua tahu, pertempuran yang ditunggu-tunggu di panggung naga Phoenix akhirnya dimulai. Namun, siapa yang akan tiba di puncak? Itu masih menjadi misteri. Yang pasti, catatan naga Phoenix di wilayah utara akan berubah besar-besaran. Mu Chen memaksimalkan kecepatannya, melesat melewati tiap tingkat platform. Dengan energi spiritualnya, ia mengirim pesan pada Cai Xiao. Semakin tinggi kita naik, semakin sedikit platformnya. Saat itu, kita harus merebut satu masing-masing. Informasi yang ia dapat, tingkat dasar memiliki cukup banyak platform. Tidak perlu bertarung untuk melewatinya. Namun, makin mendekati puncak, jumlah platform menyusut drastis, dan pada akhirnya, perebutan tak terhindarkan. Cai Xiao mengangguk, baik, hati-hati. Hampir 100 cahaya melesat ke langit bak komet, melewati platform emas tanpa henti. Pemandangan itu megah, membuat orang-orang di bawah mengepalkan tangan. Energi spiritual yang buas terasa berputar di sekeliling mereka. Tiba-tiba, seruan terdengar, jumlah platform sudah berkurang. Orang-orang menoleh ke langit. Platform yang tadinya berlimpah kini berkurang drastis. Jelas tidak cukup untuk semua. Hampir 100 cahaya yang tadinya sejajar kini berpencar. Sosok-sosok terdepan melesat bakilat untuk merebut platform. Namun, tidak ada yang mau menyerah begitu saja. Tatapan mereka memerah, niat membunuh muncul, energi spiritual pun meledak di langit. Pertarungan pun pecah. Suasana damai berganti dengan pertempuran brutal. Mu Chen dan Cai Xiao cukup cepat untuk merebut sebuah platform lebih dulu. Namun, baru saja Mu Chen menampakkan kakinya, sebuah gelombang energi spiritual mengamuk ke arahnya. Minggir! Seseorang menerjang. Mu Chen tetap tenang. Cahaya keemasan samar menyelimuti kulitnya, seperti sisik naga emas tipis. Dengan telapak tangannya, ia menahan serangan itu. Benturan terjadi. Mu Chen tak bergeming, sementara lawannya terdorong mundur beberapa langkah. Seorang pria berjubah hitam muncul. Mu Chen menatapnya datar. Energi spiritual pria itu setara dengan penguasa tingkat 4, meski masih di bawah Liu Yan. Aku Chen Fan, dari sekte bayangan hantu. Aku ingin meminjam platformmu. Tatapannya dingin, dipenuhi niat membunuh. Namun Mu Chen menoleh acuh, seakan tak peduli. Kau cari mati. Energi spiritual keluar dari Chen Fan, berubah menjadi bayangan hitam raksasa dengan aura mengerikan. Ia langsung memanggil tubuh surgawi bayangan hantu. Tubuh surgawi bayangan hantu, setan 1000 bayangan. Bayangan hitam itu meraung, menebar roh-roh mengerikan. Ruang pun terdistorsi oleh kekuatan itu. Itu Chen Fan dari sekte bayangan hantu. Dia melawan Mu Chen. Ghost Shadow Celestial Badi sangat ganas. Korban yang dibunuhnya akan ditelan jiwanya dan jadi kekuatan hantu. Sorak kagum dan tatapan terkejut pun terarah ke platform Mu Chen. Bahkan para tokoh puncak seperti Fang Yi, Pangeran Netherworld, Su Biwei, dan lainnya menoleh ke arahnya. Mereka ingin melihat, apakah Mu Chen cukup kuat untuk menandingi esensi darah naga Phoenix yang ia miliki. Bayangan hitam besar menutupi langit, telapak tangannya menekan Mu Chen. Namun Mu Chen hanya berdiri, wajahnya tenang. Ia mengepalkan tinjunya. Cahaya keemasan meledak, menyilaukan bagaikan matahari terbit. Dalam cahaya itu, seekor Phoenix emas merentangkan sayapnya. Sayapnya berayun bagai bilah tajam, menyapu langit. Cahaya itu berkedip, lalu menghilang. Mu Chen sudah bergerak maju. Tubuh surgawi bayangan hantu Chen Fan tetap kaku,
sebelum akhirnya cahaya emas menyapu dan menghancurkannya. Tubuh surgawi itu pecah menjadi debu bintang. Chen Fen terpental, memuntahkan darah, lalu jatuh menghancurkan gunung di bawahnya. Semua orang terdiam, terpesona. Hanya dengan satu gerakan, Mu Chen mengalahkan seorang penguasa tingkat 4. Kekuatan Mu Chen kini jelas jauh lebih besar daripada saat ia melawan Liu Yan sebelumnya. Mu Chen tetap tenang. Ia tahu, dengan dirinya dan Cai Xiao bersama, tak ada alasan untuk gentar. Beberapa saat kemudian, sisik naga di panggung berkilau, memantulkan cahaya hingga seluruh permukaan berubah menjadi cermin emas. Dari cermin itu, cahaya emas naik, menyelimuti kaki semua orang. Cahaya itu menyapu tubuh, memancarkan sinar keemasan dengan intensitas berbeda dari setiap orang. Raungan naga dan pekikan Phoenix terdengar bergema. Itu detektor esensi darah, seru seseorang. Alat ini jelas sedang menguji kekuatan esensi darah naga Phoenix di dalam tubuh mereka. Hasil uji ini akan memengaruhi peluang mendapatkan warisan. Sebuah pilar cahaya emas setinggi 12 kaki menjulang. Semua menoleh, melihat Ding Xuan tertawa puas, esensi darahnya sangat kuat. Tak lama, pilar cahaya serupa muncul, kali ini milik Liu Yan. Tatapannya dingin tertuju pada Mu Chen. Dua pekikan Phoenix menggema, sepasang sayap Phoenix terbentang di balik Su Biwei dan Hong Yu. Mereka ternyata telah mengembangkan tubuh pseudopoenis, kekuatan mereka tak kalah dari Ding Xuan atau Liu Yan. Semua pandangan lalu tertuju pada Fang Yi dan Pangeran Netherworld. Pilar cahaya emas yang lebih dahsyat melonjak dari tubuh mereka, membuat semua orang sadar, keduanya telah menguasai tubuh naga sejati. Tunggu, bagaimana dengan Mu Chen? Tatapan beralih padanya. Anehnya, tidak ada cahaya yang muncul dari tubuhnya. Semua tertegun, bukankah ia sudah mengolah esensi darah naga Phoenix? Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa sampai ke panggung ini? Mu Chen tetap tenang, menutup mata. Tubuhnya bergetar, aliran darahnya mendidih. Tiba-tiba, cahaya keemasan pekat melesat keluar dari tubuhnya, membentuk pilar setinggi 100 kaki. Warnanya lebih gelap dari yang lain, namun tekanan yang dipancarkannya tak terbatas. Pilar-pilar cahaya lain runtuh menjadi debu emas, seolah tunduk pada pilar emas gelap itu. Hanya satu pilar yang tersisa, menjulang antara langit dan bumi, menyelimuti seluruh panggung dengan cahayanya. Semua orang terpana, seakan menyaksikan pilar-pilar lain membungkuk hormat kepada pilar emas gelap itu. Pada saat itu, seluruh dunia terkejut menyaksikan pemandangan luar biasa ini. Pilar cahaya emas gelap menjulang di antara langit dan bumi, menembus awan tebal. Seluruh panggung naga Phoenix tampak berkilauan diterangi oleh cahaya pilar tersebut. Semua mata terarah kosong pada pilar yang berbeda dari yang lain. Saat sinarnya menyapu wajah mereka, ekspresi pun berubah drastis. Mereka tidak memahami hasil deteksi Mu Chen. Apa artinya? Apakah itu berarti esensi darah naga Phoenix dalam tubuh Mu Chen begitu kuat hingga tak ada yang bisa menandingi? Dilihat dari deteksi sebelumnya, Fang Yi dan Pangeran Netherworld sudah berhasil membentuk tubuh naga sejati, dan itu saja sudah mengejutkan hampir semua orang. Namun, hasil deteksi Mu Chen ternyata jauh lebih menakutkan. Bagaimana dia bisa memiliki esensi darah naga Phoenix yang begitu pekat dalam tubuhnya? Dan berapa banyak jumlahnya? Bukan hanya kekuatan teratas di lapangan yang terkejut, para penguasa di panggung pun saling pandang dengan kebingungan. Fang Yi dan Pangeran Netherworld mengerutkan alis saat menatap Mu Chen yang berdiri di tengah pilar cahaya. Pandangan mereka saling bertautan sesaat sebelum beralih. Su Biwei, Snapper, Ding Xuan, dan yang lain tampak tegas, sebab mereka bisa merasakan tekanan kuat terpancar dari tubuh Mu Chen. Ekspresi Liu Yan semakin gelap. Tatapannya muram, dan hasrat membunuh di matanya makin kuat. Pilar cahaya emas gelap itu terus berpendar di bawah tatapan tak terhitung banyaknya sebelum akhirnya melemah dan perlahan-lahan menyatu kembali ke dalam tubuh Mu Chen. Mu Chen membuka matanya perlahan, lalu melirik ke arah panggung naga Phoenix yang hening. Alisnya sedikit berkerut, sementara energi spiritualnya mulai kembali bersirkulasi. Terungkapnya esensi darah naga Phoenix di dalam tubuhnya begitu tiba-tiba, sungguh di luar dugaannya. Jika bisa memilih, ia bahkan lebih suka tidak memperlihatkannya sama sekali. Sebab begitu terlihat, ia otomatis menjadi incaran semua orang, karena dialah sosok dengan peluang terbesar meraih warisan naga Phoenix. Itu berarti ia akan mengundang iri hati dan kebencian. Tatapan penuh kewaspadaan kini mengarah padanya,
Tatapan yang sebelumnya ditujukan pada Fang Yi dan Pangeran Netherworld. Untunglah, ia bersama Cai Xiao. Kerjasama mereka cukup untuk membuat pihak manapun berhati-hati sebelum bertindak gegabah. Saat cahaya menghilang, suasana kembali tenang. Para penguasa masih mengamati, tetapi tak seorang pun bertindak. Mu Chen menengadah, memandang platform yang terbuat dari sayap Phoenix. Di puncaknya, warisan naga Phoenix berada. Siapapun yang ingin mendapatkannya harus mendaki hingga ke atas. Hanya mereka yang tiba di puncaklah yang memiliki peluang terbesar. Namun kini, tak ada yang berani memulai, sebab langkah pertama berarti memicu permusuhan dengan semua pihak. Tetapi Mu Chen tahu, kebuntuan ini tidak akan lama. Fang Yi akhirnya melangkah lebih dulu. Sosok peringkat pertama dalam catatan naga Phoenix itu menyapu pandangannya pada Mu Chen dan Cai Xiao, tersenyum tipis. Kalau tidak ada yang mau memimpin, biar aku yang pertama, ujarnya. Ia tidak gentar. Dengan hentakan kaki, tubuhnya melesat ke udara. Begitu Fang Yi bergerak, Pangeran Netherworld pun berubah menjadi kilatan petir, melesat di langit. Suasana hening langsung pecah. Energi spiritual para penguasa bergejolak hebat. Panggung bergetar kala sosok-sosok itu terbang menuju angkasa. Mu Chen dan Cai Xiao saling berpandangan, lalu ikut bergerak. Tatapan tak terhitung jumlahnya mengikuti cahaya-cahaya yang melesat ke langit. Semua tahu, pertempuran yang ditunggu-tunggu di panggung naga Phoenix akhirnya dimulai. Namun, siapa yang akan tiba di puncak? Itu masih menjadi misteri. Yang pasti, catatan naga Phoenix di wilayah utara akan berubah besar-besaran. Mu Chen memaksimalkan kecepatannya, melesat melewati tiap tingkat platform. Dengan energi spiritualnya, ia mengirim pesan pada Cai Xiao. Semakin tinggi kita naik, semakin sedikit platformnya. Saat itu, kita harus merebut satu masing-masing. Informasi yang ia dapat, tingkat dasar memiliki cukup banyak platform. Tidak perlu bertarung untuk melewatinya. Namun, makin mendekati puncak, jumlah platform menyusut drastis, dan pada akhirnya, perebutan tak terhindarkan. Cai Xiao mengangguk, baik, hati-hati. Hampir 100 cahaya melesat ke langit Bakomet, melewati platform emas tanpa henti. Pemandangan itu megah, membuat orang-orang di bawah mengepalkan tangan. Energi spiritual yang buas terasa berputar di sekeliling mereka. Tiba-tiba, seruan terdengar, jumlah platform sudah berkurang. Orang-orang menoleh ke langit. Platform yang tadinya berlimpah kini berkurang drastis. Jelas tidak cukup untuk semua. Hampir 100 cahaya yang tadinya sejajar kini berpencar. Sosok-sosok terdepan melesat berkilat untuk merebut platform. Namun, tidak ada yang mau menyerah begitu saja. Tatapan mereka memerah, niat membunuh muncul, energi spiritual pun meledak di langit. Pertarungan pun pecah. Suasana damai berganti dengan pertempuran brutal. Mu Chen dan Cai Xiao cukup cepat untuk merebut sebuah platform lebih dulu. Namun, baru saja Mu Chen menapakkan kakinya, sebuah gelombang energi spiritual mengamuk ke arahnya. Minggir! Seseorang menerjang. Mu Chen tetap tenang. Cahaya keemasan samar menyelimuti kulitnya, seperti sisik naga emas tipis. Dengan telapak tangannya, ia menahan serangan itu. Benturan terjadi. Mu Chen tak bergeming, sementara lawannya terdorong mundur beberapa langkah. Seorang pria berjubah hitam muncul. Mu Chen menatapnya datar. Energi spiritual pria itu setara dengan penguasa tingkat 4, meski masih di bawah Liu Yan. Aku Chen Fan, dari sekte bayangan hantu. Aku ingin meminjam platformmu. Tatapannya dingin, dipenuhi niat membunuh. Namun Mu Chen menoleh acuh, seakan tak peduli. Kau cari mati. Energi spiritual keluar dari Chen Fan, berubah menjadi bayangan hitam raksasa dengan aura mengerikan. Ia langsung memanggil tubuh surgawi bayangan hantu. Tubuh surgawi bayangan hantu, setan 1000 bayangan. Bayangan hitam itu meraung, menebar roh-roh mengerikan. Ruang pun terdistorsi oleh kekuatan itu. Itu Chen Fan dari sekte bayangan hantu. Dia melawan Mu Chen. Ghost Shadow Celestial Body sangat ganas. Korban yang dibunuhnya akan ditelan jiwanya dan jadi kekuatan hantu. Sorak kagum dan tatapan terkejut pun terarah ke platform Mu Chen. Bahkan para tokoh puncak seperti Fang Yi, Pangeran Netherworld, Su Biwei, dan lainnya menoleh ke arahnya. Mereka ingin melihat, apakah Mu Chen cukup kuat untuk menandingi esensi darah naga Phoenix yang ia miliki.
Bayangan hitam besar menutupi langit, telapak tangannya menekan Mu Chen. Namun Mu Chen hanya berdiri, wajahnya tenang. Ia mengepalkan tinjunya. Cahaya keemasan meledak, menyilaukan bagaikan matahari terbit. Dalam cahaya itu, seekor phoenix emas merentangkan sayapnya. Sayapnya berayun bagai bilah tajam, menyapu langit. Cahaya itu berkedip, lalu menghilang. Mu Chen sudah bergerak maju. Tubuh surgawi bayangan hantu Chen Fan tetap kaku, sebelum akhirnya cahaya emas menyapu dan menghancurkannya. Tubuh surgawi itu pecah menjadi debu bintang. Chen Fan terpental, memuntahkan darah, lalu jatuh menghancurkan gunung di bawahnya. Semua orang terdiam, terpesona. Hanya dengan satu gerakan, Mu Chen mengalahkan seorang penguasa tingkat 4. Kekuatan Mu Chen kini jelas jauh lebih besar daripada saat ia melawan Liu Yan sebelumnya.